Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di media ini, media Zoom, dalam rangka kita belajar tentang lupa dan edukasi. Baik kawan-kawan sekalian di seluruh Nusantara, ini sekarang ini partisipannya ada 64 orang. Jadi mungkin sambil jalan menunggu yang di sebelah, saya juga ikut yang di sebelah belum selesai. Jadi mudah-mudahan bisa nanti sambil jalan, insyaallah. Baik, narasumber yang saya hormati ada Ibu Marwa Nompo dan ada Mas Faru Rosi dan teman-teman sekalian, teman-teman yang pendukung acara dan teman-teman yang bisa hadir pada hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita buka acara kita, sharing kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita sore ini adalah sesi kedua. Sesi kedua dengan tema perencanaan penyuluhan perikanan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini sesuai dengan harapan kita bersama, mungkin nanti kita akan memberikan sertifikat. Jadi, alhamdulillah kita bisa berikan sertifikat ke teman-teman, bisa digunakan sebagai angka kredit juga. Mudah-mudahan harapannya seperti itu. Baik, untuk mengefisienkan waktu, yang pertama mungkin sesi pertama, ada dua sesi. Sesi pertama kita kasih kesempatan kepada Bu Marwa Nompo untuk memberikan sedikit pengantar 5-8 menit lah materi yang akan disampaikan. Nanti sesi kedua akan disampaikan oleh Mas Faru Rosi. Marwa Nompo. Halo. Mungkin ada sedikit kendala ya, saya Marwa. Nanti kita beralih ke sesi kedua saja. Untuk selanjutnya sesi Mas Faru Rosi aja dulu ya. Silakan Mas Faru Rosi. Kita kemarin sudah membahas tentang pada sesi 1 ya. Jadi persilakan. Pada sesi 1 kita sudah tentang persiapan penyuluhan, yakni pada bagian identifikasi potensi wilayah, di mana ada 9 buah kegiatan. Sekarang kita akan menyambung pada, jadi selain identifikasi potensi wilayah, di persiapan penyuluhan itu ada perencanaan, yakni ada 2 kegiatan berupa programa dan penyusunan rencana kerja. Jadi nanti apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak benar, jadi hanya pembuka diskusi. Nanti teman-teman, rekan-rekan silahkan menambahkan dan menyempurnakan. Akan saya mulai, jadi hanya sedikit slide-nya. Persiapan penyuluhan pada bagian perencanaan penyuluhan, yakni berupa programa dan rencana kerja. Jadi ada programa atau ada yang mendengar desas-desus, kalau sudah ada programa nasional, programa wilayah kerjanya tidak akan dinilai. Nah, hal ini mungkin salah persepsi. Jadi programa kita tetap akan dinilai pada dupaknya. Tetapi ada dua tim yang berbeda. Kalau di pusat, yang penilaian pusat yakni 4B ke atas, hanya sedangkan pada kota dan programa wilayah kerja. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah menyusun rencana kerja. Jadi fokus kita pada pertemuan kali ini hanya pada 2 hal ini. Mudah-mudahan
pemaparan ini akan dapat selesai selama 15 menit. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah menyampaikan programa pada dupaknya, maka ada beberapa catatan yang sering biasanya terjadi kekurangan pada bukti fisik di dupaknya, sehingga belum bisa ternilai pada angka kreditnya. Apa saja itu? Ya, bukti fisik yang harus ada. Yang pertama, programanya harus asli atau programanya merupakan fotokopi yang dilegalisir. Jadi ini yang sering sekali ditemui. Jadi memang program yang aslinya cuma satu. Jadi yang dikirimkannya harus dilegalisir. Kemudian jika teman-teman bertanya siapa yang boleh melegalisir, yang boleh melegalisir berkas dupak, khususnya di sini programa adalah semua pejabat struktural yang boleh memakai stempel. Jadi kalau tidak ada kepala dinas, ya sekretaris dinas, KTU, Kabid, Kasih, jadi sampai eselon 4 boleh. Itu hal yang pertama yang sering ditemui pada programa. Yang kedua, kekurangannya adalah sering sekali kalau programa di wilayah kerja atau di kecamatan ditulis nama penyusunnya sendirian. Jadi misalkan saja programa penyuluhan perikanan wilayah Kecamatan Lianganggang, misalkan wilayah saya, terus saya PD. Nah ini salah, harusnya programa itu disusun oleh tim. Tim itu minimal 3 orang kalau di wilayah kecamatan. Kemudian 7 orang pada wilayah kabupaten kota. Kemudian yang ketiga yang sering sekali ada kesalahan pada bukti fisik dupak adalah tidak adanya surat tugas atau SK atau lembar pengesahan tim penyusun. Jadi tidak ada nama tim penyusun. Harusnya ada daftar nama tim penyusun pada salah satu di antara 3 berkas. Jadi boleh salah satu di antara 3. Kalau tidak ada SK boleh dibuatkan surat tugas tim penyusun programa, atau yang ketiga adalah kepala dinas kita tanda tangan pada lembar pengasut. Kemudian yang berikutnya adalah programi dan distempel oleh instansi yang berwenang. Kalau tingkat kabupaten kota boleh kepala dinas, dan yang tadi kalau tingkat kecamatan boleh camatnya atau tetap kepala dinas. Jadi boleh. Kemudian yang kelima adalah programa itu hanya dinilai 1 buah per tahun. Tetapi bisa dinilai 2 kali atau 1 kali tergantung nanti tim penilainya. Maksimal 2 itu jika dia menjadi anggota pada tim penyusun programa kabupaten kota dan menjadi anggota penyusun lagi pada wilayah kerjanya di kecamatan. Jadi bisa 2 kali. Dan penyusunan programa ini ada pembahasannya, jadi bisa beberapa kali jadinya. Jadi selain penyusunan konsep, programa ada pembahasan programa. Nah di dalam situ ada lagi sebagai penyaji, pembahas, dan lain-lain. Tetapi tadi asal yang bukti fisik 5 buah ini dilengkapi, insya Allah. Kemudian tentang rencana kerja. Nah rencana kerja ini pada dupak hukumnya wajib. Jadi harus ada. Jika tidak ada rencana kerja pada usulan dupak penyuluh perikanan, maka seharusnya usulan dupaknya tidak dinilai pada periode tersebut. Jadi wajib ada rencana kerja tahunan. Nah nanti
sering sekali rencana kerja tahunannya tidak dapat dinilai. Yang pertama itu menyebabkannya adalah rencana kerja tahunan tabel yang terdiri dari 14 kolom itu tidak sesuai dengan programa yang telah disusunnya atau yang telah disusun oleh timnya. Yang kedua, rencana kerjanya belum diketahui oleh pimpinannya. Tandanya ada tanda tangan dan stempel. Kemudian rencana kerja ini hanya diakui 1 buah per tahun. Jadi jika ada teman-teman yang mengajukan 13 buah, misalkan 1 buah rencana kerja tahunan, 12 buah rencana kerja bulanan, maka nanti tetap akan dinilai hanya 1 buah per tahun. Tetapi teman-teman, rekan-rekan wajib menyampaikan rencana kerja bulanan, karena semua kegiatan yang ada di Dupak harus disebutkan atau ada pada rencana kerja, baik tahunan maupun bulanan. Karena kegiatan-kegiatan eksidentil yang tidak direncanakan di tahunan, misalkan saja mengikuti webinar, kan tidak ada di rencana kerja tahunan, nanti bisa dimasukkan di rencana kerja bulanan. Nah, inilah prinsip-prinsip bukti fisik yang harus ada pada penyusunan programa dan rencana kerja. Kita akan lihat beberapa contoh. Tadi yang pertama syarat di programa, kemudian atau lembar pengesahan yang ada daftar nama penyusunnya. Ini contoh tugas aja biar mudah. Kemudian programanya tadi boleh di tingkat kabupaten kota atau di wilayah kerja masing-masing. Tetapi nanti jangan sampai disusun oleh di covernya ini oleh 1 orang, tapi disusun oleh tim, atau tidak usah ditulis disusunnya karena nanti di dalamnya ada. Nah, di dalam programanya pada lembar ke-1, jadi lembar di balik judul nanti ada tim penyusun programa. Jadi harus disebutkan siapa saja yang menyusunnya. Kemudian ada lembar pengesahan yang ditandatangan oleh pimpinan instansi dan distempel. Nah, ini contohnya. Kemudian pada sesi ini juga dibagikan format, jadi template programa. Jadi jika ada yang belum pernah membuat programa, maka bisa membuat programa mengikuti template tersebut. Atau jika ada yang sudah menyusun programa, tetapi template-nya, formatnya masih lama, maka ikutilah format yang dibagikan pada sesi ini. Kemudian kita akan membahas tentang rencana kerja. Rencana kerja tahunan penyuluh perikanan itu seharusnya rencana kerja itu terdiri dari 3 unsur. Jadi yang pertama adalah seluruh kegiatan kita sesuai dengan butir yang ada di Permenpan yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang pertama. Jadi apa aja lah, misalkan, aduh saya kira-kira bisa anjang sana, pertemuan kelompok, bimbingan pemecahan masalah, menyusun materi, dan lain-lain. Nah, semuanya nanti harus dituliskan pada rencana kerja, dituliskan pada rencana kerja ini. Yang ketiga adalah semua target indikator kinerja utama, IKU. Semua IKU harus dimasukkan pada rencana kerja ini. Jadi rencana kerja terdiri dari semua butir kegiatan pada Permenpan 19 yang kira-kira dapat kita lakukan. Yang kedua, semua target SKP. Yang ketiga, semua target IKU masing-masing individu. Itu prinsip pertama. Prinsip keduanya, rencana kerja itu tidak wajib dilakukan. Jadi rencana kerja tidak sama dengan nanti laporan. Semua yang direncanakan bisa saja tidak dilaksanakan karena akan sesuai dengan keadaan maupun kemampuan waktu itu. Jadi boleh rencana kerjanya misalkan 40 kegiatan, tapi nanti yang dilaksanakan hanya 30 kegiatan, boleh saja. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, jangan menuliskan isi programa terlalu umum. Misalkan yang paling sering kita temui adalah di
penulisan menyusun materi penyuluhan dalam bentuk misalkan leaflet dan folder. Nah, ini di sini. Ya, ini. Nah, rekan-rekan harus menuliskan perkiraan temanya. Jadi bukan judul. Jadi misalkan saja saya tulis di sini, di layar bisa dilihat. Misalkan penyusunan materi penyuluhan perikanan tercetak dalam bentuk leaflet. Kemudian tujuannya kita tulis menyusun materi penyuluhan budidaya kelembagaan. Jadi nanti kalau rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu menulis leaflet tentang pembuatan bakso ikan sederhana dan nikmat misalkan, tetap masuk dia. Misalkan pembuatan jaring milenial misalkan saja, tetap masuk dan dapat dinilai. Yang teman-teman sering salah adalah, yang kurang tepat adalah di sini hanya ditulis menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari sasaran penyuluhan. Nah, itu terlalu umum. Jadi tetap harus disebutkan temanya. Nah, kalau bingung, ikutin saja contoh yang ada di presentasi. Oke, ini jadi tuliskan semua ikut harus ditanggung. Nah, ini yang kemarin pada 2 kegiatan webinar sebelumnya ditanyakan oleh beberapa teman penyuluh. Pak Datang bertanya kan, Iko individu tidak mencerminkan kebutuhan dupaknya atau sulit mendapatkan dupak jika hanya mengerjakan Iko. Padahal enggak. Jadi sebetulnya IKU dan dupak itu sangat berhubungan. Kemudian kalau semua IKU tercapai, akan otomatis dupaknya tercapai. Untuk membuktikannya, ini ada 4 slide tentang itu. Yang pertama, kalau ada perbedaan penomoran IKU itu hanya karena perbedaan satminkal. Tapi kira-kira sama, hampir sama semua satminkal. Yang pertama, kalau di tempat kami itu ada namanya IKU peningkatan produksi. Nah, ini sebetulnya dapat diusulkan pada bimbingan pemecahan masalah. Kalau di Madya, ini yang paling krusial adalah penyuluh perikanan Madya, karena yang paling sedikit katanya IKU-nya dapat diterjemahkan pada dupak, sehingga jika jabatan lain, misalkan pertama, muda, penyelia, pelaksana lanjutan, maka akan lebih banyak lagi kegiatan yang bisa masuk. Jadi misalkan saja meningkatkan produksi dan pembinaan, kalau jabatan selain Madya, maka bisa masuk anjang sana, pertemuan kelompok, sedangkan Madya hanya bimbingan pemecahan masalah. Itu pun ternyata angka kreditnya sudah besar nih. Kemudian meningkatkan kelas kelompok dan menilai kelas kelompok, kalau pertama muda itu dinilai pada penilaian, kemudian dinilai pada peningkatan. Kalau di Madya hanya dinilai pada penyusunan konsep instrumen. Nah, contoh konsep instrumen ini sudah dibagikan pada sisi 1. Jadi tinggal di-download, kemudian ganti nama kabupaten kota, maka sudah jadilah konsep instrumen. Jangan lupa ganti tahun. Kemudian selain IKU 1, 5, IKU 2, IKU 8, selanjutnya adalah IKU 3, IKU 4, dan IKU 9. Ketiga IKU ini di Madya, kalau di dia ada sendiri, jadi menumbuhkan kelompok sendiri, mengembangkan kelompok sendiri. Sedangkan di Madya hanya ada 1 kegiatan, itu pun ketiga-tiganya bisa dimasukkan di situ, yakni pada menumbuhkan koperasi dan kelembagaan usaha. Kemudian IKU 6, menyusun profil kelompok. Bisa diajukan pada mengolah data, dan yang paling tinggi nilainya, lebih tinggi dari mengolah data, karena mengolah data hanya 1 per tahun. Profil kelompok dapat diusulkan pada rekap rencana usaha kelompok. Angkanya lumayan besar. Kemudian ini nanti akan dinilai per jenis usaha
per tahun. Jadi misalkan saja kelompoknya ada 5 jenis usaha, yakni budidaya, pengolahan, pemasaran, kemudian penangkapan, kemudian garam dan konservasi, maka dia dapat dinilai 5 buah per tahun. Tetapi kalau kelompok binaannya hanya terdiri dari 3 jenis usaha, yakni budidaya, pengolahan, dan penangkapan, maka nanti hanya dapat dinilai 3 kali per tahun, 3 buah per tahun. Kemudian Pak Iko nomor 7 dan Iko nomor 10 pasar itu pada dupak kita, yakni menumbuhkan kemitraan usaha dengan swasta. Angka kreditnya juga lumayan. Kemudian pendampingan program KKP yang bikin proposal kemudian dapat bantuan. Nah, kalau sebaiknya teman-teman tidak mengajukan IKO nomor 12 pada penyusunan proposal kewirausahaan. Selain angkanya kecil 0,120, juga pada sebagian tim penilai tidak akan dinilai karena yang dimaksud proposal di situ adalah proposal kewirausahaan. Maka sebaiknya proposalnya disandingkan dengan hasil setelah mendapat bantuan. Nanti ditulis dalam, kalau proposalnya ditulis dalam desain uji coba lapang. Kalau hasilnya nanti pada kajian atau menguji teknologi perikanan. Kalau madya angkanya besar, 0,9, hampir 1 angkanya, 0,9. Hanya tadi proposal ditambahkan hasil dan pembahasan. Setelah dapat bantuan, misalkan alat pengolah ikan, apa gitu. Nanti jadi apa yang berubah, apa hasilnya, apa berubah produksi, pendapatan, dan lain-lain. Masukkan dalam format laporan standar yang ada 4 itu, pendahuluan, kemudian metodologi itu waktu dan tempat, tahapan kegiatan, prosedur kerja, kemudian yang ketiga hasil dan pembahasan, 4 kesimpulan dan saran. Jadi format laporan baku itu 4 itu terdiri dari 4. Kemudian ada lagi fasilitasi akses informasi, IKO nomor 11. Nah, ini yang paling banyak bisa dijadikan angka kredit di dupak, karena fasilitasi akses informasi ini berupa penyusunan materi penyuluhan, leaflet, folder, dan bahan tayang. Ini akan kita bahas khusus nanti penyuluhan, kiat-kiat dalam menyusun materi penyuluhan. Nah, kalau targetnya 1 kelompok, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, nanti misalkan bikin leafletnya 10, foldernya 10, bahan tayangnya 10, maka capaiannya akan naik kan, berapa persennya. Tetapi nanti yang dihitung adalah, kalau di IKO yang dihitung adalah per kelompok. Sedangkan kalau di dupak yang dihitung adalah per 1 buah materinya, leaflet per leaflet, folder per folder, bahan tayang per bahan tayang. Cuman nanti harus dikuatkan dengan rencana kerja penyuluhannya yang menyebutkan tema umum, judul leafletnya umum aja, leaflet, folder, dan bahan tayang. Kemudian updating dan pendataan kusuka yang bebannya itu 100 kartu kusuka yang diupdate, kemudian 100 buah pendataan per bulan. Nah, ini memang bisa diusulkan pada mengumpulkan data, tapi kemungkinan tidak akan ternilai oleh tim penilai karena ada batasan unsur. Jadi unsur data di kartu kusuka sedikit, atau misalkan kalau dinilai pun hanya 1 kali per tahun, jadi cuma dapat 0,120. Nah, sedangkan sebetulnya data pendataan kusuka yang sampling bisa dibuatkan pada evaluasi dampak, yakni menilai perubahan pendapatan
perubahan produksi dan pendapatan. Nilainya besar. Ini ada untuk yang ahli nih disebutkan. Dan ada beberapa macam kegiatan di situ. Jadi ada mengumpulkan datanya, mengolah datanya sendiri. Nanti kita akan bahas khusus tentang evaluasi nanti pada sesi kelima, yakni evaluasi pelaksanaan, dampak, dan evaluasi spesifik lokasi. Bersama contohnya nanti. Kemudian yang updating Kusuka itu bisa juga disusun dalam bentuk makalah atau artikel yang diterbitkan dalam majalah ber-ESSN. Jika itu dilakukan, maka nanti nilainya 6 per satu buah artikel atau makalah. Nah, yang akan kita bahas khusus pada sesi ke-6 hal ini, menyusun makalah di bidang perikanan. Terus misalkan bagaimana kami mencari misalkan jurnal atau majalah yang memiliki nomor ESSN. Kalau perlu nanti dinas kita ataupun di PD IPKANI kita daftarkan menjadi penerbit untuk jurnal atau majalah. Nanti akan dipaparkan, ternyata hanya butuh 3 langkah mudah memperoleh ESSN dan teknik mengedit sebuah jurnal. Kemudian yang terakhir adalah IKU nomor 14. IKU nomor 14, kalau di tempat kami di Satminkal Banyuwangi itu menyusun materi penyuluhan dalam bentuk video. Entah itu video materi penyuluhan atau video kegiatan penyuluhan. Nah, ini dapat diusulkan pada Dupak menyusun materi dalam bentuk film atau video. Angkanya lumayan 0,375. Sehingga dengan kata lain, jabatan tersulit saja yang dengan target angka kredit terbesar, yakni PP Madya, jika dapat mencapai target IKU-nya, kemudian akan otomatis dapat mencapai target Dupaknya. Bahkan kalau ini kemarin saya coba, angka dari yang kegiatan IKU 1 sampai 14, sekitar angka 17 sudah dapat. Padahal masih banyak kegiatan lain. Demikian paparan dari saya untuk memancing diskusi. Nanti selebihnya kita diskusikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Farul Razi atas materinya ya. Cukup menarik. Baik teman-teman sekalian, dari paparan Pak Farul Razi tadi, ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya yang luput dari kita. Perencanaan penyuluhan itu kan melingkupi program, rencana kerja, termasuk tadi hubungan IKU dengan Dupak. Tadi ada insight baru ternyata bahwa program itu bisa 2 kali dinilai dengan catatan program kecamatan kita sebagai anggota, program kabupaten sebagai anggota, dan program bisa dinilai dengan catatan tadi sebagai tim penyusun. Kemudian yang kedua tadi rencana kerja. Selama ini yang kita mungkin ada yang mengerjakan mengumpulkan 13 rencana kerja, ternyata yang dinilai hanya 1 rencana kerja per tahun. Cukup menarik saya pikir tadi apa yang disampaikan, dan yang terakhir tadi dari IKU 1 sampai 4 itu sebenarnya ada 17 angka kredit yang bisa kita kumpulkan. Nah, ini yang menarik ini, yang kalau kemudian kita bisa mengolah dan termasuk kita bisa olah menjadi sebuah angka kredit. Baik, dari beberapa pengantar tadi. Saya tadi ada kelupaan dari sesi yang pertama kemarin sebenarnya, tapi mungkin nanti akan ada kelanjutan sesi selanjutnya, termasuk sesi 2, bahwa ternyata selama ini ada hal-hal yang kita belum pahami. Setidaknya kemarin ada informasi yang saya dapat dari Pak Farul bahwa seperti misalnya bimbingan pemecahan masalah itu ternyata yang dinilai maksimal 75 laporan. Nah, mungkin informasi seperti ini yang sebenarnya belum pernah, yang mungkin pribadi saya belum dapat. Secara tertulis mungkin juga belum ada ya mungkin, tapi mungkin di waktu diklat atau secara
kesepakatan tim nilai seperti itu mungkin ada ini. Nah, itu mungkin yang selama ini kendalanya, kenapa kok selama ini kita kumpulkan banyak angka kredit yang dinilai cuma 50%, cuma 60%. Nah, idealnya kan kita bisa memperoleh sampai 80 dan 90 bahkan 100%. Mungkin itu, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya silakan menggunakan raise hand ya, teman-teman sekalian. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada? Halo? Ya, siapa? Ferdinand dari Kabupaten Manggarai Barat. Oh ya, silakan Pak Ferdinand, silakan. Selamat sore Pak, selamat sore. Jadi saya ada bertanyanya begini Pak. Jadi kerja Dupang ini selama ini kita dengan teman-teman itu kan secara kolektif kan sama. Halo? Silakan, lanjut. Lanjut. Secara kolektif kita dengan teman-teman itu kan Dupang itu sama. Pak, makasih Pak Ferdinand, dari mana tadi Pak? Dari Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo. Manggarai Barat, Nusa Tenggara ya? Nusa Tenggara Timur ya? Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara luar Timur. biasa nih jauh-jauh Pak Ferdinand. Iya, iya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Atau untuk sementara dijawab dulu oleh Pak Farul Rasi, silakan Pak. Pak Ferdinand tadi, jadi dapat saja terjadi perbedaan penilaian walaupun dupaknya persis sama isinya, tetapi misalkan hasilnya akan berbeda. Jadi kita contohkan saja misalkan pada yang biasanya paling yang sama metodenya adalah misalkan anjang sana yang perseorangan dan pertemuan kelompok, kan belangkonya sudah misalkan sama-sama di print. Kemudian yang satu orang ke kelompoknya ketemu 3 orang, yang satu orang ke kelompoknya ketemu 2 orang. Maka hal ini saja sama belangkonya, sama-sama ditulis tangan, nanti nilainya akan berbeda. Yang tadi ketemu hanya 2 orang di pertemuan kelompoknya tidak dinilai, sedangkan yang ketemu 3 orang dinilai. Kemudian tingkat kerapian penyusunannya saja akan membedakan nilai dupaknya. Jadi yang rapi nyusunnya, misalkan anjang sana diberi nomor dari Januari itu nomor 1, kemudian rapi ada tanda tangannya. Jadi kadang tuh Pak, saya pernah menemui Pak, kepala dinasnya di laporan anjang sana tuh tanda tangan. Hebat kan Pak, kan jarang ada diketahui oleh kepala dinas. Tapi penyuluhnya sendiri lupa tanda tangan Pak. Jadi pelaku utama tanda tangan, kepala dinas tanda tangan, karena kemungkinan mengejar target Pak. Jadi misalkan seminggu lagi mau mengumpul dupak, baru dikumpulkan. Jadi banyak sekali hal yang dapat menyebabkan berbeda. Kemudian walaupun satu kabupaten kota, alasan keempatnya nih Pak, nanti akan dinilai oleh tim penilai yang berbeda sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi yang terampil sama yang ahlinya pun nanti akan dibagi. Yang pertama dan muda sama yang madya akan beda tim penilainya. Jadi setidaknya sebetulnya ada 7 hal yang bisa membedakan nilai walaupun sama-sama kualitas dupaknya. Tetapi ya kita tidak bisa malah berkecil hati karena itu. Malah kalau di situ kita harus tetap berusaha dan berdoa aja Pak, banyakin doanya aja. Kemudian sajikan bukti fisik dupak yang kira-kira kalau dibaca itu mudah. Jadi sebetulnya misalkan yang paling banyak itu kan anjang sana sama pertemuan kelompok tuh angka maksimal itu ada di situ tuh, dan penyusunan materi penyuluhan. Teknik menyajikan saja yang misalkan disusunnya asal Juni, Mei, April itu bolak-balik, sama yang Januari khusus Januari, Februari khusus Februari, dan diurut itu akan beda nilainya. Padahal sama barangnya, hanya disusunnya lebih rapi aja, sudah berbeda. Demikian Pak dari saya. Mohon maaf kurang bisa menjelaskan rinci karena berbeda, ini banyak terjadi di tim penilai
perbedaan di sini memang. Dan itu nanti tim penilai akan ada saringannya berupa rapat dupaknya. Dan pada pleno dan pertemuan kelompok, yakni pada saat terjadi sama, misalkan kita di satu kabupaten kota 3 orang, Pak, sama ini, Pak, diketemukan, maka semuanya dapat 0, Pak. Atau yang paling tinggi saja jabatannya dia yang akan dapat. Kalau ini biasanya akan menjatuhkan banyak. Jadi kalau saran saya, kita harus tega, jangan berbagi bukti fisik dupak pada tahun ini. Jadi yang kita kerjakan di tahun ini, ya mohon maaf sama teman yang lain, jangan dibagikan dulu, Pak. Nanti saja tahun depan baru tukeran hibah barang bukti, boleh. Demikian, Pak, dari saya. Mohon maaf jika kurang kurang menjelaskannya. Ya. Terima kasih Pak Farrosi atas jawabannya ya. Mudah-mudahan Pak Ferdinand tadi dari Manggarai sudah ini. Ternyata saya juga mengambil kesimpulan ya, ternyata mengumpulkan dupak itu adalah bagaimana seni membuktikan bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis itu memang sesuai real di lapangan. Jadi bagaimana merapik. Jadi dari estetikanya saya sudah membedakan nilainya, yang rapi, yang bersih, yang rapi, cantik itu pasti berbeda nanti nilainya. Yang kalau di Anjang sana sama pertemuan kelompok, yang bersih sama yang dilipat-lipat itu lain juga. Malah tinggian nanti yang kotor dan dilipat-lipat nanti nilainya. Nah, itu salah satu triknya mungkin. Tidak mungkin kan kita mengumpulkan 1 tahun, tapi kemudian kertasnya masih bersih kayak baru beli kemarin. Baik, Pak Farul, ini ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama dari Mbak Fitri Hartini. Pertanyaannya, izin bertanya Pak, saya kurang paham tadi di kolom volume di rencana kerja dan di kolom waktunya. Oke. Ya, jelas ya Pak Farul. Yang kedua, mohon izin Mas Farul, apakah IKU menjadi kredit poin itu bisa dilakukan ahli pertama juga untuk muda dan madya aja? Oke. Ya, untuk sementara 2 dulu ya Pak Farul. Oke, siap. Kita share screen lagi ya. Oke, untuk menjawab tadi kita share. Kita lihat lagi di layar. Layarnya terlihat ya Pak Andi ya? Terlihat. Oke, siap. Oke, siap. Nah, tadi ditanyakan pada kolom volume. Volume di sini ditulis kira-kira berapa kali dapat dilakukan per tahun. Jadi, volume diisi dengan kali per tahun atau buah per tahun. Misal ini di nomor 15, perlu dilakukan pengkajian pengujian teknologi perikanan yang direkomendasikan. Ini lanjutan dari kegiatan pendampingan program KKP. Jadi jika ada dapat bantuan, maka masukkan di poin nomor 25. Jadi proposalnya ditambah pembahasan, maka akan dapat sebuah kajian pengujian. Contohnya ini hanya saya tuliskan 1 kali. Jadi 1 kali per tahun. Kita lihat lagi di yang nomor 27, misalkan menyusun karya tulis, karya ilmiah. Saya tuliskan 2 buah dan 2 makalah. Maka artinya adalah 2 buah buku per tahun dan 2 buah artikel makalah per tahun. Jadi di volume itu adalah berapa kali atau berapa buah per tahun. Kemudian satuan waktu. Waktu itu kalau membingungkan maka tulis saja Januari sampai Desember. Kalau kira-kira belum memiliki target waktu khusus, misal.
Tapi kalau sudah memiliki target waktu khusus, maka tuliskan bulannya. Yang saya ini, yang di halaman ini, semuanya Januari, Desember. Jadi tidak ada waktu target khusus. Kita cari yang hanya pada bulan tertentu. Nah, ada nih yang misalkan ini bantuan pemerintah, misalkan di satu kelompok, kemudian waktunya Oktober. Nah, ini karena bantuan pemerintahnya itu berupa rehab rumah produksi pengolah ikan. Dan sudah ada pemberitahuan kira-kira selesainya Oktober. Jadi jika sudah ada target waktunya dituliskan, jika tidak ada tidak usah. Tapi minimal ditulis Januari, Desember. Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua berupa hubungan antara IKU dan DUPAK. Yang tadi saya jelaskan adalah penyuluh perikanan madya, karena ini adalah jabatan penyuluh perikanan yang paling sedikit terjemahan DUPAKnya dari IKU. Jadi yang ada di layar kita ini yang paling sedikitnya, minimalnya. Jadi bagaimana dengan penyuluh pertama, muda, penyelia, pelaksana lanjutan, pemula? Maka jawabannya lebih banyak lagi, karena yang ini saja minimal. Untuk membuktikannya begini saja. IKU 1 dan IKU 5 meningkatkan produksi dan pembinaan penyuluhan. Kalau di penyuluh madya hanya bisa pada satu kegiatan DUPAKnya, yakni bimbingan pemecahan masalah. Tetapi di penyuluh pertama dan muda, selain bimbingan pemecahan masalah adalah pertemuan kelompok dan anjang sana yang jumlahnya maksimal 288 per 6 bulan. Sehingga jauh lebih banyak lagi gitu. Sedangkan yang madya hanya boleh bimbingan pemecahan masalah hanya 38 per semester atau 75 per tahun. Penyuluh lainnya malah boleh 288 kali per 6 bulannya untuk anjang sana dan pertemuan kelompok. Kemudian contoh kedua, pada IKU nomor 2 dan IKU nomor 8. Kalau di penyuluh madya hanya bisa dijadikan DUPAK sebagai konsep instrumen. Sedangkan di penyuluh lainnya, penyuluh pertama, penyuluh muda, penyelia, pelaksana lanjutan, dan pelaksana dapat mengajukan DUPAKnya pada menilai kelas kelompok tersendiri kemudian meningkatkan kelas kemampuan kelompok, juga ada nilai tersendiri 0,123 kalau nggak salah. Jadi untuk jabatan penyuluh perikanan lain malah bisa 2 sampai 3 kali lipat dari jumlah kegiatan bisa disampaikan oleh penyuluh. Pergi kampus berangkali dia. Demikian jawaban dari saya. Semoga menambah semangat. Terima kasih Pak Fahrul Rasyid atas jawabannya tadi ya. Mudah-mudahan yang bertanya juga sudah paham ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat ini. Nah, cuman kalau saya lihat ini pertanyaannya nanti di pelaksanaan. Nanti mungkin seri selanjutnya ini tentang laporan kunjungan dan laporan kelompok. Oke. Nanti di sisi selanjutnya ya. Ya, kita jawab nanti insya Allah di hari Senin, di hari Kamis, minggu depan. Karena di hari Senin nanti bahasannya adalah materi penyuluhan, sedangkan di hari Kamis nanti di seri keempat bahasannya tentang laporan pembinaan atau pertemuan penyuluhan. Demikian. Siap. Baik, masih ada yang mau bertanya? Nah, kalau ini mungkin saya yang sedikit menanggapi tadi tentang volume ya, masih terkait volume. Sebenarnya itu volume itu adakah sebenarnya yang menjadi patokan bahwa logisnya itu sekian banyak kayak tadi
misalnya materi penyuluhan, leaflet misalnya, kita di rencana kerja membuat misalnya 24 atau setahun ya, setahun misalnya 5 sebulan itu mungkin 5 kali atau sekian, itu adakah batas maksimal atau logisnya? Ya. Nah, dan yang beberapa item tadi ya. Mungkin itu dulu Mas Pak Farul, silakan. Nanti sebetulnya akan dibahas nanti, tapi kita ini aja informasi awal. Jadi adakah batas maksimal pada penyusunan materi penyuluhan? Jadi batasan maksimalnya itu jadi sebetulnya ada 2, minimal ada 2, tapi maksimalnya ada 4. Yang 2 ini adalah, yang pertama adalah penggunaan materi penyuluhan pada pertemuan penyuluhan, yang biasa kita sebut anjang sana, kemudian pembinaan kelompok dan bimbingan pemecahan masalah. Jika laporan di 3 buah ini hanya 100 buah misalkan, maka secara nalar tidak boleh jumlah materi penyuluhannya melebihi 1/3 dari 100 misalkan saja. Masa bimbingan pelaksanaan penyuluhannya misalkan yang mudahnya hanya 20, kemudian materi penyuluhan saja yang paling wajar dinilai itu adalah 1/3 dari jumlah kegiatan pertemuan penyuluhannya, kecuali untuk madya, karena seberapa banyak pun dia mengajukan bimbingan pemecahan masalah dimaklumi oleh penilai. Kemudian yang kedua adalah batasan jumlah kewajaran. Jadi memberikan materi penyuluhan. Kalau di Banyuwangi, Satminkal Banyuwangi dibatasi 48 buah per semester untuk seluruh materi penyuluhan, yakni leaflet, folder, yang seluruh yang ternilai. Kalau blogger kan tidak ternilai, yang poster dan lain-lain. Pokoknya seluruh materi penyuluhan jumlah maksimalnya per 6 bulan adalah 48 buah kalau di Satminkal Banyuwangi. Jadi misalkan leafletnya 10, foldernya 20, bahan tayangnya 10. Misal, kan jumlahnya 40, masih bisa terakui. Tapi asal tadi syarat pertama, digunakan dalam pertemuan penyuluhan. Yang tadi jumlah laporan anjang sana, pertemuan kelompok dan bimbingan pemecahan masalah. Kemudian indikator keempatnya adalah adakah judul atau tema materi tersebut pada rencana kerjanya disesuaikan dengan potensi wilayahnya. Misalkan gini, di tempat saya di Kota Banjarbaru itu tidak ada laut, jadi hanya ada kolam air tawar dan pengolah ikan. Maka saya tidak boleh menyusun materi penyuluhan tentang abalon misalkan, atau tentang kepiting bakau karena nggak ada lautnya di sini, nggak kelihatan laut gitu misalkan. Nah, itu sudah 3 pembatasnya si materi penyuluhan. Demikian untuk jawaban singkatnya. Nanti jawaban rincinya di hari Senin insya Allah pada sesi ketiga. Demikian. Terima kasih Pak Farul. Ini ada lagi pertanyaan ini. Izin bertanya Pak, untuk tim program tingkat kecamatan, siapa saja tim yang harus dimasukkan? Oke, langsung dijawab. Langsung ya. Jadi pada prinsipnya kan sebetulnya banyak di antara kita hanya sendirian di wilayah kecamatan atau satu kecamatan dibina hanya oleh 1 orang. Misal kejadian begini, maka siapa saja yang boleh di situ. Andai tadi lebih dari 1 orang kan bisa, misalkan ada 1 PPB, 1 PNS, bisa 2 orang kan, sama kepala balai penyuluhan, misalkan kepala BPP, udah 3 orang. Tetapi kalau cuma sendirian, teman lain yang membantu kita, jadi penyuluh di wilayah lain. Misalkan
di Kota Banjarbaru itu misalkan penyuluhnya ada 7, tetapi di wilayah saya di Kecamatan Lianganggang saya cuma sendiri. Maka yang saya ikutkan pada tim penyusun program adalah Kepala BPP Balai Penyuluhan Pertanian atau penyuluh lain, penyuluh pertanian, POPT, jadi masih banyak rekan kerja kita yang lain. Kemudian kalau pun tidak ditemukan adanya BPP, maka boleh nanti perwakilan dari pihak kecamatan. Jadi misalkan kasih Ekobank atau siapa yang bisa kita tambahkan. Demikian jawabannya. Terima kasih Pak Farul Razi. Mungkin masih ada teman-teman yang mau bertanya, silakan, ada fitur raise hand di sana bisa, atau di chat komentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Oh, atau kalau sebelumnya saya ini juga sedikit tentang rekap kegiatan usaha. Siap. Mungkin tidak sempat dibahas tadi ya. Ini masuk perencanaan ya Pak Farul ya? Ya, sudah pada sesi ke-1, tapi nggak apa-apa. Oh, sip-sip. Tapi nggak apa-apa, apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya itu selama ini kan ada yang kayak apa, kegiatan budidaya itu kan ada musimnya. Jadi apakah kita membuat rekap RK itu berdasarkan musim, misalnya budidaya 3 kali setahun atau 2 kali setahun. Ya. Kemudian kalau pengolahan mungkin siklusnya 1 bulan atau bagaimana, kemudian penangkapan juga demikian. Nah, Oke. itu aja mungkin Pak Baru. Saya share screen lagi ya biar bisa kita membayangkan. Nah, ini rekap rencana usaha. Harus yang paling sering terjadi adalah tidak sesuai dengan formulir nomor 10. Jadi kalau kita menyusunnya bukan pada banyaknya lembar, tapi kesesuaian dengan formulir. Karena di juknisnya disebutkan merekap rencana usaha sesuai formulir nomor 10. Jadi di Kepmen 54-nya. Maka contoh formulirnya adalah begini. Kemudian pertanyaannya tadi adalah bagaimana jika siklus produksinya, karena di sini ditulis nih per siklus produksi. Bagaimana jika siklus produksinya per 3 bulan atau per 1 minggu untuk pengolahan? Maka tetap yang kita susun adalah per siklus usaha. Jadi misalkan saja di pengolahan kita bilang per bulan lah. Karena tutup bukunya misalkan 1 bulan. Jadi orang mengolah ikan itu misalkan tiap hari dia produksi, jualan, tapi dia tutup buku, mencatat semua produksi, penjualan, dan lain-lain, ditutup bukukan di 1 bulan. Maka contohnya dapat dilihat di yang sebelah kanannya, di layar kita. Jadi, misalkan saja ini siklusnya adalah mingguan, yang ini kebetulan mencatatnya adalah mingguan, untuk pengolahan ikan. Maka yang kita tuliskan di rekap rencana usahanya adalah dalam siklus mingguan. Tetapi nanti penilaian dupaknya hanya tadi 1 buah per tahun untuk setiap jenis usaha. Misalkan begini, rencana usaha bersamanya rekapannya kita buat untuk 3 kelompok lasar. Kemudian 5 kelompok budidaya ikan ROB, 2 tadi penangkapan, 3 tadi budidaya, 5 pengolahan misalkan. Maka yang dinilai bukan 10 ROB, tapi adalah per tahun untuk setiap jenis usaha. Jenis usahanya kan cuma ada 3, budidaya tadi, pengolah pemasar, kemudian tadi penangkapan. Jadi maksimal dinilai hanya 3 per tahun untuk kasus itu. Itu pun kalau benar tadi formulirnya. Kalau formulirnya salah, malah nggak jadi dapat nilai begitu. Demikian jawabannya, semoga mencerahkan. Terima kasih Pak Farul. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ini. Yang pertama,
Rencana kerja tahunan saya perhatikan lebih mengacu pada SKP, tidak mengacu pada kebutuhan pelaku usaha perikanan. Nah, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Farul bahwa rencana kerja itu mengacu pada 3 butir kegiatan sesuai Permenpan, kemudian SKP, kemudian target ikut. Tapi nanti lebih rinci dijelaskan oleh Pak Farul. Kemudian yang kedua, ini mungkin curhat ya. Penduduk perikanan tidak dilibatkan di dalam penyusunan program karena sudah tidak di daerah lagi. Terus bagaimana solusinya mungkin? Ada apa Pak Farul, ada solusi bagaimana teman-teman bisa menyusun program walaupun tidak berada di daerah? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau penyusunan program tingkat kabupaten siapa saja yang dimasukkan atau terlibat di sana? Ya, itu mungkin 3 dulu, Pak Farul. Silakan. Oke. Ada 3 pertanyaan, kita jawab satu persatu. Yang pertama, rencana kerja tahunan. Jadi rencana kerja tahunan IKU. Jadi rencana kerja tahunan itu wajib disusun berdasarkan pada tiga hal. Minimal tuh terdiri dari 3. Yang pertama, semua butir kegiatan yang ada di Permenpan dan kira-kira bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seluruh capaian IKU yang 14 masuk. Kemudian yang ketiga, capaian SKP. Karena nanti di pegawai kita juga ada nulis SKP, dan SKP itu tidak sama dengan IKU. Jadi misalkan di IKU hanya 14, di SKP nanti akan lebih luas. Oh, ternyata nanti ada menyusun leaflet, kemudian folder, dan angka kreditnya adanya di Permenpan. Sehingga kurang tepat jika kita menyusun rencana kerja hanya berdasarkan IKU. Yang tadi kita jelaskan saja, minimal IKU itu bisa diterjemahkan dalam 17 kegiatan itu pada jabatan yang paling sulit mendapat angka kredit, yakni PP Madya. Kalau jabatan lain, maka mungkin IKU yang 14 bisa diterjemahkan dalam jawaban untuk yang pertama. Jadi rencana kerja harus sama dengan butir kegiatan Permenpan yang dapat dilakukan, ditambah dengan SKP, ditambah dengan IKU. Kemudian yang kedua, kami misalkan teman-teman, rekan-rekan di kabupaten kota tidak punya kegiatan untuk menyusun programa. Bagaimana solusi mudahnya? Solusi mudahnya, Bapak dan Ibu download file Word yang dibagikan pada sesi ini atau 2 hari sebelum sesi ini. Jadi tinggal dirubah nama kabupaten kota sesuaikan dengan data yang telah kita susun sebelumnya. Yang di sisi 1 ada 9 buah data, atau ada 3 buah data, atau 5 buah data, apa aja yang kita punya. Kan kalau kita kembali ke sesi 1, kita sudah mengumpulkan, mengolah, menganalisis data. Kita sudah membuat peta usaha perikanan. Kita sudah membuat monografi wilayah, dan lain-lain. Nah, itu semua kalau ditambahkan dengan isian pada template programa file Word, maka akan jadi sebuah programa dengan cara mudah. Jadi walaupun belum pernah bikin programa, karena sudah ada tulisannya, tinggal kalau teknik dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau singkatnya katanya copy, paste, edit, jangan sampai lupa mengedit nama. Nah, cuman begitu doang. Ya, jadi yang semua kegiatan yang 9 macam pada sesi 1, yakni identifikasi potensi wilayah, masukkanlah dalam format template Word berisi template programa, maka akan jadi sebuah programa. Itu solusi mudahnya. Kemudian sebetulnya programa itu kan yang paling sulit disusun adalah tabel yang 14 kolom. Padahal tabel 14 kolom tadi adalah rencana kerja tahunan kita. Jadi bukan rencana kerja orang lain. Tinggal kita jadikan itu
di programa, masukkan di programa, atau sebaliknya bikin dulu programa baru jadi rencana kerja. Kemudian jika di tingkat kabupaten kota, maka rencana kerja sesama penyuluh di masing-masing kecamatan digabungkan menjadi satu, maka jadilah programa kabupaten kota. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa saja yang dijadikan tim penyusun programa kabupaten kota? Minimal itu unsurnya terdiri dari 2. Tapi pada peraturannya unsurnya minimal 3. Jadi yang paling aman 3 unsur ini harus ada yang paling aman. Atau 2 terserah aja. Jadi kalau 2 itu penyuluhnya dan instansi yang menangani bidang perikanan. Jadi misalkan kabit, kasih, atau stafnya, dan penyuluh. Misalnya. Kalau hanya terdiri dari 2 unsur, berlaku yang ketiga. Tetapi konsep programnya diketahui atau ditandatangan oleh perwakilan pelaku utama. Jadi kalau ada ketua gabungan kelompok atau perwakilan dari ketua kelompok. Maka jika tadi hanya terdiri dari unsur, harus ditambah 1 unsur lagi diketahui dan ditandatangani oleh perwakilan pelaku utama. Atau tim penyusunnya langsung kita sebutkan 3 tadi. Yang dari unsur dinas yang menangani, penyuluhnya, dan keterwakilan pelaku utama. Nah, itu yang bisa kita kembali ke Pak Andi. Terima kasih Pak Fahrul atas jawabannya ya. Ada beberapa pertanyaan lagi saya lihat di sini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi, saya lihat. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab. Pertanyaan ini, kalau kita sudah buat konsep program tingkat kecamatan, kemudian masuk lagi di tingkat kabupaten, apa itu boleh? Kemudian, ada pertanyaan ini tentang pelaksanaan menyusun materi, tapi mungkin itu di sesi berikutnya kita jawab. Kemudian yang kedua, cuma satu ya yang sesuai dengan materi hari ini ya. Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Jika kita menyusun programa pada tingkat kabupaten dan kecamatan, apakah boleh? Pada prinsipnya boleh, tetapi nanti tergantung oleh tim penilainya. Tetapi kita itu jangan membatasi penyusunan program itu hanya pada barang fisik programnya, karena ada juga pembahasan programa. Jadi misalkan saja begini, kita menyusun programa kecamatan sebagai ketua misalkan, kemudian menyusun programa kabupaten sebagai anggota misalkan saja, maka kedua-duanya Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian ajukan saja pada dupaknya, biarkan tim penilai nanti yang akan menilai. Asal cukup unsurnya maka akan dinilai minimal 1 kan, kalau maksimalnya 2. Tetapi jangan hanya dibatasi pada 2 ini. Nanti ada juga pembahasan programa penyuluhan. Jadi setelah konsep programnya jadi dibahas, nanti ada masing-masing. Penyajinya dapat angka kredit, pembahasnya dapat angka kredit, dan lain-lain. Kalau nggak salah, kalau ada tingkatannya kan, kecamatan dan kabupaten. Jadi nanti di kecamatan jadi penyaji, di kabupaten jadi pembahas atau peserta. Jadi nanti angka kredit dari programnya bisa diusulkan 4 buah di 4 butir yang berbeda gitu. Jadi jangan membatasi programa itu hanya sebagai programa, ternyata membahasnya pun ada angka kreditnya. Demikian. Jadi dapat diajukan di 4 malah, 4 kegiatan. Demikian Pak Andi. Terima kasih Pak Fahrul Rosi. Jadi sudah jelas tadi ya, bukti fisiknya programa, tetapi angka kreditnya, butir kegiatannya bisa dinilai 4 kali. Ya, jadi, cuman
kalau nanti mengajukan pada pembahasan berarti harus mengikuti ada daftar hadir peserta, kemudian kira-kira hasil pembahasan, jadi laporan singkat tentang pembahasan. Cukup 1 lembar. Demikian, Pak Andi. Siap. Makasih. Terima kasih Pak Farwasi. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah sama programa dengan konsep programa? Yang pertama. Oke. Kemudian dari saya ada sedikit tadi tentang unsur tim penyusun konsep programa. Kalau misalnya melibatkan, taruhlah misalnya melibatkan unsur ketiga, unsur pemerintah daerah misalnya, kelurahan atau kecamatan, nah, itu bagaimana? Oke, siap. Yang pertama, apa beda konsep dan programa? Sebetulnya di Permenpannya hanya yang dinilai adalah konsepnya, tetapi pada realisasi penilaian di tim penilai yang dinilai adalah, kita share ini lagi ya, share screen. Salah. Biar membayangkan hal yang sama. Nah, perbedaan antara konsep programa dan programanya. Programanya itu sudah dicetak, kemudian ada pengesahan, dan ada surat tugas SK, itu disebut dengan programa. Jadi programanya kalau sudah dicetak, dijilid, itu disebut dengan programa. Jika belum dicetak dan dijilid, belum dibahas, disebut konsep. Jadi perbedaannya sebetulnya ada pada layar yang ini nih. Ada tim penyusun programnya, semuanya tanda tangan, kemudian yang tadi mengetahui perwakilan pelaku utama, kemudian instansi kita tanda tangan, kemudian perwakilan tim penyusun tanda tangan. Nah, berbedanya di sini, konsep itu belum ada lembar pengesahan, kemudian belum ada tanda tangan dari tim penyusun. Nah, yang di Permenpan kita, di Juknis kita bilangnya bukti fisik itu konsep programa, tapi di tim penilai kita yang menilai Dupak itu pengennya yang diajukan adalah programanya, yang ada SK-nya atau surat tugas, ada tim perumusnya, dan ada lembar pengesahannya. Maka sebaiknya yang diajukan dalam Dupak adalah programanya, walaupun di peraturannya ditulis konsep programa. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, jika dari kelurahan mau dimasukkan, boleh. Kan cuman yang beratnya gini aja, kalau kita minta tanda tangan orang kelurahan, dia akan nanya, ada amplopnya enggak gitu. Kan cuman dia nanya amplop doang kan, bukan isinya kan ya. Kan cuman itu pertanyaan terberat kan. Tapi kalau orang kelurahannya teman, rekan kerja yang sering ketemu, ya nggak apa-apa. Cuman kan nanti saat kita mempergunakan orang kelurahan, maka yang dipertanyakan adalah kecukupan unsur. Sedangkan program kita adalah tingkat orang kelurahan atau beberapa desa. Masa misalkan kalau di kecamatan kita 10 desa, 10 orang pegawai di desa yang harus tanda tangan kan sulit. Akan lebih mudah jika hanya satu kasih ekobank di kecamatan misalkan. Jadi apa indikasinya tuh ada 3. Jadi kemudahan, kemudian biaya, sama kepatutan. Jadi karena kita cuman programannya kecamatan, maka lebih patut kayaknya, lebih hemat jika yang tanda tangan hanya perwakilan dari kecamatan begitu. Tapi boleh kalau mau di desa tadi, asal kita sudah punya jawaban tadi, ada amplopnya nggak? Ada jawaban tuh ya. Amplopnya ada tapi isinya nggak ada gitu kan. Demikian. Semoga mencerahkan. Terima kasih Mas Fahrul, ini menarik tadi itu masalah amplop ini. Amplopnya 2, isinya enggak ada. Betul Pak, betul.
Pak Fahrudin ya, Lombok Timur. Ya, betul. Mau bertanya, Pak? Ya, Boleh, kalau mau bertanya silakan. tadi sudah mewakili, Pak. Sudah, siap. Ini ada sedikit, tapi saya juga bingung sebenarnya jawab apa pertanyaannya itu apa. Nah, ini Pak Farur, berarti kalau kita minta bantuan BP Pertanian, isi programnya campuran gimana Pak? Ada kegiatan pertanian dan perikanan di situ. Oke. Jawabannya boleh, Pak. Jawabannya boleh. Yang penting ada di situ khusus membahas bidang perikanan. Jadi misalkan rencana kerjanya 10 lembar tuh. Adalah nyempil 1 lembar yang perikanan, nah itu sudah masuk, Pak. Sudah? Sip. Ini ada lagi pertanyaan nih dari Ernawati Sengaji. Oh, hampir sama tadi sebenarnya. Pak, apakah program itu harus ditandatangani Kepala Badan Ketahanan? Ya Pak, sedangkan kami tidak dilibatkan lagi di kegiatan di daerah maksudnya. Mungkin dia di Dinas Perikanan, sebenarnya ini Badan Ketahanan Pangan. Ya. Oh, yang tanda tangan boleh Kepala Dinas Perikanan. Atau kalau tingkat kecamatan, camat tadi. Atau minimal kasih ekonomi dan pembangunan di kecamatan. Demikian, Pak. Sip. Bisa ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan jadi sampai saat ini ada 105 partisipan. Jadi silakan teman-teman yang mau bertanya, mumpung ada kesempatan ini tentang perencanaan penyuluhan. Jadi mungkin selama ini teman. Sedikit Pak dari saya. Siapa itu? Oh Pak, ya silakan Pak. Selamat sore menjelang malam Pak Fahrudin. Siap, sore Pak. Jadi saya Pak Fahrudin, penyuluh perikanan Lombok Timur. Saya ingin tanyakan idealnya penyusunan program itu SOP-nya apakah dari bulan berakapan sehingga kita menyusun. Ada juga yang menyusun dan membahas program itu pada bulan Juli, bahkan ada yang mau habis tahun. Gimana yang idealnya ditinjau dari segi waktu, Pak? Terima kasih. Oke, Pak. Saya langsung jawab ya, Pak Andi ya. Silakan. Jadi sebetulnya harusnya tahun -1 seharusnya konsepnya, Pak. Kalau kita nanti ikut latihan dasar atau apa, harusnya misalkan program tahun 2020 harusnya disusun pada 2019. Kan itu yang paling benar. Tetapi tim penilai kita kan tidak hanya terdiri dari unsur penyuluh perikanan, Pak. Jadi misalkan saja di Satminkal saya, tim penilainya itu ada 17 orang, Pak. Penyuluh perikanannya hanya ada 6 orang. Jadi 11 orang lainnya tidak tahu tuh harusnya programnya disusun setahun sebelumnya. Mereka maunya kalau dupaknya tahun 2020, programnya harusnya tahun 2020 begitu Pak. Ya. Jadi kita sesuaikan aja lah Pak dengan keadaan saat ini. Jadi prinsip kita lepaskan. Jadi nggak usah kita harusnya kan jujur nih, Oktober 2019 kita susun, kemudian untuk programnya 2020. Tetapi kalau kita tulis begitu, programnya nggak dinilai oleh tim penilai karena harusnya program disusun tahun 2020, dilaksanakan 2020, bagi mereka begitu. Kalau menurut saya biar aman, ikuti aja itu Pak. Jadi diedit aja yang tadi Oktobernya jadi Januari 2020. Walaupun hati nurani kita kan bertentangan. Oh kan harusnya ini masalah tahun lalu kita rumuskan, kita jawab di tahun ini. Nah, itu sudah benar sebetulnya. Hanya nanti yang dinilai di Dupak adalah, atau Bapak bikin dua lah Pak, untuk di dinas tadi tanggalnya Juli 2019, untuk bukti fisik Dupak nanti tetap Bapak kasih Januari 2020. Karena hal ini nanti terjadi pada syarat Dupak itu kan ada 3 Pak.
syaratnya yang pertama belum pernah diajukan pada periode sebelumnya. Nah, ini akan kena di situ, Pak. Jadi kita sudah misalkan dapat perolehan atau PAK yang Juli Desember, tanggal programa kita dibikinnya Oktober 2019, maka kelewat di situ, Pak. Jadi tidak akan dinilai. Maka ngalah aja, Pak, kita edit saja menjadi Januari 2020. Begitu, Pak. Tahunnya aja ya. Ya, Pak, tahun. Jadi dibikin awal tahun untuk dilaksanakan sepanjang tahun, begitu, Pak. Ya, ya. Walaupun secara prinsip keilmuan kurang tepat gitu, Pak, tapi yang berbicara kan bukti fisik nih, Pak. Bukti fisik harus sesuai keadaan real saat ini. Nah, Yang penting dapat nilai, Pak. Iya, betul. Yang penting dapat nilai, Pak. Ya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fahrudin. Ini ada pertanyaan lagi Pak Fahrur. Seandainya jika ada penyuluh perikanan memegang lebih dari satu kecamatan, Ya. Program kecamatan yang dinilai itu satu saja atau dua-duanya? Ya, silakan. Pada prinsipnya hanya satu buah. Jadi pada prinsipnya, Pak. Cuman kadang banyak di penilaian itu yang menyebabkan tidak sesuai prinsip. Misalkan begini, Pak. Dia misalkan menyusun rencana kerja itu tahunan dan bulanan, jadi jumlahnya 13, rapi banget. Kemudian mengumpulkan data 100 buah. Maka hati nurani tim penilai akan bergejolak gitu. Kenapa orang yang sudah menghabiskan satu rim kertas hanya dinilai oleh satu buah mengolah data dan satu program? Maka dia akan naikkan nanti karena akan naikkan nilai di programanya. Nanti akan dinilai 2. Tapi itu pokoknya ada 4 hal yang menyebabkan angka itu bervariasi. Kadang dinilai, kadang enggak. Tetapi prinsip di pengusul, usulkan saja yang bisa Bapak dan Ibu buat, kemudian buat sebaik dan serapi mungkin. Biarkan penilaian itu oleh tim penilai. Walaupun sudah tahu nih, programa yang akan dinilai cuma 1 buah di wilayah kecamatan, tapi tetap ajukan saja sebanyak wilayah binaan. Karena mungkin nanti ada sesuatu hal. Jadi tim penilai itu sebetulnya bukan mencari kesalahan, tapi mencari pembenaran. Jika dia nilai besar, kalau ditanya orang, kalau digugat pihak lain, dia bisa menjawab dengan bukti fisik begini gitu. Jadi bukan mencari kesalahan kalau tim penilai, mencari aman sama-sama gitu, Pak. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa memberikan bukti fisik terbaik, misalkan wilayah kerjanya 3, ya ajukan aja 3-3-nya. Biarkan masalah penilaian itu oleh tim penilai. Yakinlah tim penilai juga menggunakan hati nurani saat menilainya. Demikian, Pak. Siap, terima kasih Pak Fahrul Razi. Ini ada lagi pertanyaan nih. Kalau kita mengajukan programa, apa sebaiknya programanya di print semua isi programanya, atau hanya judul dan tabel programanya saja? Silakan Pak Fahrul. Jawabannya sebaiknya semuanya, apalagi sekarang kan modelnya file PDF ya Pak. Jadi sebaiknya semua di print dulu, ditanda tangan, kemudian di scan, ada tulisan scan it by cam scanner. Misalkan gini nih, saya share screen ya. Jadi sebetulnya kan semua bukti fisik DUPAK itu ada 2 macam. Yang pertama adalah asli, berkas asli, atau berkas fotokopi yang dilegalisir. Nah, jadi jika yang sekarang kita DUPAK, jadi hanya mengirimkan filenya. Bapak dan Ibu jangan tanda tangannya di-scan, ditempelkan di file Word-nya, kemudian save as ke PDF. Tapi tetap di-print dulu, minta tanda tangan, baru di-scan. Misalkan tandanya jadi begini nih, ada tulisan scan it by cam scanner, atau di-scan oleh apa. Pokoknya ada tanda-tanda di-scan ini, membuat tim penilai yakin bahwa benar-benar dibuat programannya. Jadi silahkan saja ajukan. Tetapi kalau dari segi kelengkapan, semua berkas programa 1 buah dari cover sampai
kaper dan lain-lain tadi yang ada SK, surat tugas, kemudian pengesahan, tim penyusun tanda tangan, nah semuanya harus ada. Tapi tadi kalau nanti di-scan, kan pas di-scan karena edupak, maka sajikan yang kira-kira betulan di apa ya, orang tuh kalau melihat betulan, oh betul ini pernah di print dan ditanda tangan. Nah, begitu jawabannya Pak. Terima kasih Pak Faruras ini. Jadi intinya bahwa apa tadi ya, ada pengesahan, ada bukti bahwa memang kita betul-betul membuat bahan itu, program itu tadi. Ya. Betul. Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Paling tidak kan hari ini kita bisa mengulik bagi teman-teman yang ada di ya silakan, ada Pak Nurbakti ya. Pak Nurbakti? Siap, izin masuk Pak Andi Bambang. Silakan Pak Nurbakti. Ya. Terima kasih Pak Andi. Halo Pak Farul, salam kenal dari Nurbakti Pak. Pak Lobo Pak. Ya Pak, siapa? Ya jadi begini Pak, menarik menurut saya kita membahas masalah program pada sore hari ini menjelang maghrib, saya pikir. Karena pemikiran saya Pak, bahwa program ini adalah kunci keberhasilan dalam pelaksanaan penyuluhan berhasil tidaknya itu tergantung dari programnya yang kita susun Pak. Betul Pak. Nah, saya mau pertanyakan begini Pak, apakah ada sistematika penulisan program itu sendiri? Karena beberapa teman di Palopo saja itu Pak, beda-beda Pak isi programnya. Oke, Apakah ada memang SOP dalam penyusunan programnya? Kemudian isi program itu apakah harus mencakup keseluruhan target IKU nantinya di tahun tersebut atau bagaimana? Kemudian dengan kalau tidak salah juga Pak, bahwa program itu berisikan bahwa seperti apa pendampingan bantuan rencana, bantuan pemerintah yang akan masuk. Nah ini yang menjadi kendala juga kita di daerah Pak, karena terkadang bahwa penyuluh itu tidak dilibatkan dalam penyusunan anggaran seperti apa sebenarnya program-program kerja yang terkait dengan kelautan dan perikanan yang harus kita masukkan dalam program. Dan ini keterkaitannya juga dengan program nasional. Jangan sampai kita menyusun lebih dulu daripada program nasional, akhirnya itu tidak nyambung, tidak sinkron dengan program nasional yang nantinya belakangan muncul Pak. Apakah harus dilakukan perubahan program yang sudah kita susun sebelumnya untuk menyesuaikan atau seperti apa Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Oke Pak. Silakan Pak Faruras. Oke. Adakah SOP dalam penyusunan program? Ada Pak. Kepmen nomor 13 Pak. Jadi kemudian program itu harus terdiri dari unsurnya 4 Pak. Yang pertama keadaan atau potensi wilayah, sumber daya alam, manusia, penunjang. Kemudian penetapan masalah, jadi apa masalah yang sedang dihadapi, kemudian apa tujuannya, dan yang keempat, bab keempat adalah cara mencapai tujuan, atau tabel 14, atau tabel rencana kerja. Kemudian untuk menyamakan persepsi, maka di sesi ini Pak dibagikan template programa, jadi format khusus programa yang sesuai dengan peraturan menterinya. Sehingga kalau semua orang yang ikut pelatihan ini membuat programa, tinggal memasukkan datanya sesuai format tersebut. Jadi format Word Pak, jadi tinggal mudah Pak, diisi saja, ikutin format itu, maka jadilah sebuah programa. Kemudian apa saja yang harus dicantumkan pada tabel 4, yakni tabel cara mencapai tujuan atau tabel rencana kerja tahunan. Jadi Bapak tidak usah konsen pada bantuan atau kegiatan di dinas yang mau ada Pak, mau ada atau tidak. Yang penting Bapak konsen pada 3 hal aja dulu Pak. Jadi kalau yang tadi bantuan dinas ada atau tidak ada, kalau ada datanya Bapak masukkan, kalau tidak ada jangan dimasukkan. Jadi hanya pada 3 hal dulu yang pokok pertama. Yakni yang pertama adalah semua butir kegiatan sesuai Permenpan yang mungkin Bapak atau Ibu lakukan pada 1 tahun. Jadi
apa aja kegiatannya, misalkan anjang sana, pertemuan kelompok, dan lain-lain. Itu yang pertama masuk. Yang kedua adalah semua kegiatan pada indikator kinerja utama, semua IKU, yang 14 masuk, Pak. Kemudian yang ketiga adalah semua capaian SKP, Pak. Jadi misalkan saja di IKU ada, misalkan fasilitasi informasi atau teknologi. Tetapi kan kita terjemahkan pada Dupak, nanti pada SKP adalah penyusunan materi penyuluhan berupa leaflet, folder, bahan tayang, poster, dan lain-lain. Nah, itu harus masuk di rencana kerja. Jadi tadi konsepnya harus ada 3 hal tadi. Kalau yang data kegiatan dinas atau data kegiatan di pusat, kalau ada datanya masukkan, kalau tidak ada, tidak usah dimasukkan. Kemudian jika terjadi misalkan saja, kita sudah nyusun programa di Januari, Pak. Kemudian kegiatan dinas ini berubah di misalkan saja di Februari ada kegiatan baru di dinas dan dikasih tahu ke kita. Atau program penyuluhan nasional terbitnya di bulan Februari. Nah, kita jangan lupa, Pak, bahwa kita mengumpulkan Dupak, bukti fisiknya programa di bulan Juli atau Juni, Pak. Juni atau Juli kan, Pak? Atau 4 bulan kemudian, nah Bapak edit saja. Jadi kita tidak usah saklek secara keilmuan, saya tulis ini maka harus jadi itu. Nggak usah, Pak, kita fleksibel aja. Ada orang ngasih kegiatan, tambahkan. Nah sama di rencana kerja tahunan juga gitu, Pak. Rencana kerja tahunan betul kita buat di Januari, Pak. Misalkan sudah kita buat di Januari, terdiri dari 5 lembar misalkan. Tapi tahu-tahu setelah ada COVID ini, Pak, ada bantuan benih untuk pembudidaya terkena dampak, ada bantuan rehab bangunan untuk pengolah ikan yang tadi tidak kita rencanakan. Maka kita masukkan saja di rencana kerja kita, Pak. Tadinya 5 lembar, Bapak tambahinlah jadi 6 kan atau 7. Nah itu fleksibel di kita, Pak. Nggak ada yang tahu selain kita dan Tuhan kan, Pak. Jadi tim penilai itu tahunya setelah sampai di meja penilaian. Nah itu terjadinya di bulan Juli, Pak. Nah dari Februari ke Juli ada 5 bulan. Maka kita jangan terlalu memegang teguh prinsip, kita fleksibel aja, Pak. Jadi penyuluhan itu kan sebetulnya menyelesaikan masalah di sasaran penyuluhan. Masalahnya berubah ya kerjaan kita berubah. Orang misalkan tadinya nggak ada masalah hama penyakit, kita rencananya bikin leaflet hama penyakit. Orang masalahnya sekarang menjual ikan, ya kita bikin leafletnya menjual ikan. Nah di rencana kerja kita rubah tuh yang tadi contoh leafletnya, nanti leaflet tentang pemasaran ikan dan lain-lain, Pak. Demikian, Pak, jawabannya, semoga mencerahkan. Kembali. Siap Mas Pak Fahrur. Mungkin ini waktu sudah 16.40, tinggal 5 menit lagi. Mungkin kalau ada pertanyaan terakhir dari teman-teman di waktu Indonesia Tengah dan Timur ini, termasuk Pak Fahrur ya, sudah hampir maghrib ya. Yeah. Jadi 5 menit lagi lah, atau ya 5 menit lagi. Kalau masih ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa, Pak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya seperti apa mengenai laporan yang di PDF-kan. Apakah misalnya bisakah itu hanya lembaran terakhir yang kita print dulu, kemudian tertangan, kemudian kita gabung dengan yang kan biasanya kalau kita yang di PDF itu misalnya ada Word kemudian kita PDF-kan. Nanti lembaran terakhirnya kita sisipkan masuk di PDF supaya kami tidak terlalu banyak scanner. Jadi hanya lembaran terakhirnya yang tanda tangan saja kita sisipkan nanti yang di PDF-kan itu supaya tidak terlalu banyak di scanner. Jadi tetap asli tanda tangan. Itu ya, Pak. Baik, itu pertanyaannya Pak Iskandar. Iya Pak. Ya. Oh ya, silakan langsung Pak. Sementara. Jawabannya boleh, Pak, dan itu cara terbaik tuh, Pak. Jadi tadi syarat Dupak itu, Pak, hanya ada 2 berkas. Jadi yang pertama asli atau kopi yang dilegalisir. Kalau tadi Bapak bisa misalkan programanya misalkan 30 lembar,
yang Ya, ya, ditanda ya. tangan oleh kepala dinas hanya tiga tempat misalkan. Pada Ya. lembar pengesahan misalkan, Ya, daftar hadir misalkan sama ya, tim penyusun ya, ya, misalkan. ya. Jadi yang Bapak print cuma tiga-tiganya, kemudian nanti di-scan ditambahkan pada file, digabung Ya, ya. dengan PDF online misalkan iLove PDF atau apa dan lain-lain. Bisa itu Pak jawabannya. Tetapi misalkan lebih dari ini pun bisa. Jadi misalkan saja Bapak dan Ibu sudah menyusun programa di bulan Januari dan filenya hilang, Pak. Jadi Oh ya. file hanya ada fotokopian misalkan. Oh iya Pak ya. Jadi Oke. gunakan yang kedua. Iya, iya. Jadi boleh kopi dilegalisir. Jadi tanda tangannya fotokopian kan hitam putih itu Pak dan stempel kepala dinas. Nanti Bapak minta bantuan kasih atau kabit yang Bapak kenal untuk ada tulisan sesuai dengan aslinya, tanda tangan stempel. Nah, begitupun boleh Pak. Apalagi seperti cara Bapak tadi lebih mantap lagi. Andai filenya hilang, difotokopi ada lembar tanda tangan, dilegalisir, di-scan itu boleh. Siap Pak. Demikian. Oke. Kembali. Terima kasih Pak. Ya, Siap Pak. terima kasih banyak Pak Iskandar. Tambahan satu boleh Pak Andi? Ya, terakhir Pak, silakan. Oke, siap. Jadi barangkali terima kasih. Saya lupa tadi Pak Fahrul, mohon maaf. Terkait begini Pak, masalah penilaian bukti fisik ini Pak. Kami kan juga di Satmingkal Maros bikin laporan bulanan. Siap Pak. Itu laporan bulanannya berisikan kegiatan penyuluhan selama 1 bulan Pak. Betul Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, apakah itu bisa dijadikan bukti fisik untuk penilaian angka kredit atau seperti apa? Kemudian masuk ke item mana Pak itu bisa masuknya kalau memang bisa dimasukkan? Terima kasih Pak. Oke Pak. Jawabannya Pak tidak bisa dimasukkan Pak dalam angka kredit. Jadi nanti itu akan kita bahas insya Allah di hari Kamis minggu depan Pak. Jadi ceritanya kalau kita baca Permenpan untuk misalkan anjang sana kan yang Bapak itu adalah bukti yang anjang sana dan pertemuan kelompok yang direkap. Jadi misalkan satu lembar terdiri dari 10 sampai 15 kelompok atau 15 orang. Nah itu tidak bisa dinilai pada Dupak karena tulisan di Dupak itu Pak, anjang sana adalah setiap laporan. Walaupun laporannya cuma selembar, ditanda tangan oleh 1 orang, maka dihitung 1. Kalau yang tadi Bapak misalkan laporannya tiap bulan, jadi nanti Bapak hanya ada 6 buah laporan yang kunjungan anjang sana, maka akan dinilai cuma 6. Padahal yang tanda tangan 100 kan Pak. Alangkah lebih baiknya setiap orang dibikinkan 1 buah laporan. Nanti formatnya, kemudian apa isinya, nanti kita bahas di minggu depan Pak, pertemuan keempat. Nanti dikasihkan lengkap dengan formatnya dan apa-apa yang harus dilengkapi pada bukti fisiknya. Demikian Pak. Oke, siap-siap. Makasih Mas Fahrul. Sama-sama Pak. Ya, makasih. Mungkin closing statement dari Pak Fahrul, kalau ada misalnya yang disampaikan terakhir. Dan ya silakan Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya ini hanya membuka diskusi kemudian membagikan yang saya tahu. Kemudian kami di Satminkal Banyuwangi pun kadang itu setiap hari penilaian itu berbeda pendapat terhadap sesuatu. Sampai rapat pleno kadang ada ya bersetegang dan lain-lain karena perbedaan kompetensi, kemampuan, kemudian kadang beda pengalaman kerja yang sudah dilakukan. Jadi yang saya sampaikan ini tidak 100% benar, hanya membuka wawasan teman-teman yang kebetulan mungkin bertanya, jika bukti fisik saya begini, kenapa nilainya hanya kecil gitu. Maka saya membukakan kira-kira jawabannya, kelemahan kita pada bukti fisiknya begini, kemudian saran masukan penyempurnaannya begini, tapi Bapak dan Ibu jangan menganggap apa yang saya sampaikan itu benar gitu. 90% aja mungkin belum lah Pak. Jadi ya level 70% benar lah Pak. Jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Hanya saya pengen memberikan motivasi bahwa ternyata menyusun Dupak itu tidak sesulit yang kita bayangkan Pak. Andai setiap kita melakukan kegiatan, misalkan saja kita seminggu itu kan 7 hari, bekerjanya 5 hari, Pak. Jadi misalkan kita 4 hari bekerja, membuat laporannya, Pak, maka
apa target Dupak yang misalkan 12,5 untuk pertama, 25 untuk muda, 37 per tahun untuk madya itu sangat mudah dilewati, Pak. Jadi misalkan saja rumus sederhananya setiap minggu kita buat dua buah materi penyuluhan saja. Maka kita sudah nanti dapat angka kredit misalkan untuk yang ahli 0,2 misalkan. Kali jumlah minggunya misalkan 52, sudah hampir 11 angka cuman membuat 2 buah materi penyuluhan setiap minggu. Kan semudah itu sebetulnya, Pak. Padahal tadi sasaran dia mencari angka kredit cuman 12,5. Padahal kegiatan dari IKU saja tadi bisa 20 yang bisa kita lakukan. Nah, begitu, Pak. Mohon maaf jika pada kesempatan ini saya ada salah. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Fahru Rosi informasinya. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti materinya akan di-share di grup ya.